Galatia pasal yang kedua, saudara. Pasal yang kedua. Kalau saudara buka di dalam Alkitab, saudara akan menemui di sana judul perikop. Ya, judul perikop. Saya membahas bagian ini penting buat kita sekalian, ya, supaya lebih objektif di dalam membaca. Kadang-kadang kita membaca Alkitab itu kalau nggak ngebut, karena mengejar target 3 pasal sehari, dan yang lebih parah dia nggak baca juga gitu ya, nggak baca, tahu ya. Lalu ketika baca copot aja dari satu ayat saja, lalu bahas satu ayat itu, dan seolah-olah kebenaran itu terlepas dari konteksnya. Tidak boleh, saudara ya, tidak boleh. Ketika kita menafsir itu ada apa namanya, pakem, ya. Aturan, ya, hukum itu aturan. Jadi sudah ada ketetapan, ada standar penafsiran, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Baik, judul di atas di pasal ini ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Paulus diakui oleh para rasul. Paulus diakui oleh para rasul. Berarti sebelumnya Paulus diragukan. Meskipun kisah kehidupan Paulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan, di tengah perjalanannya ke Damsyik, dan bagaimana teman-teman para rasul telah menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan untuk mendoakan Rasul Paulus, dan kemudian Rasul Paulus berangkat untuk menjadi pekabar Injil bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya. Dan sudah dibuka beberapa jemaat dalam perjalanan pertama, karena ada 3 kali perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, ya. Tetapi Rasul Paulus tidak serta-merta mendapatkan sebuah pengakuan, begitu. Nah, dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan akhirnya dia diakui kerasulannya. Dia memang tidak termasuk dalam 12 rasul, ya. 12 rasul ini masuk dalam kelompok utama. Dalam kitab suci dikatakan begitu, orang-orang yang pertama. Nah, Rasul Paulus tidak masuk kategori itu, saudara. Dia sebelumnya adalah penganiaya jemaat. Bayangkan seorang penganiaya jemaat yang berdiri di dalam satu peristiwa bagaimana Stefanus dianiaya di depan matanya, dan dia tidak berbuat apa-apa di situ, dan seolah-olah dia menyetujui peristiwa itu, ya. Kemudian dia menjadi rasul. Tidak mudah untuk diakui, ya. Tetapi perhatikan di sini, saudara, peristiwanya. Setelah Paulus mendapatkan, ulang lagi ya. Kemudian ayat yang pertama, kemudian setelah 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus, pun kubawa juga aku pergi berdasarkan satu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dengan percakapan tersendiri kepada mereka. Ini dalam kurung ini, saudara ya, ini tambahan dari penafsir, ya, dari penafsir biar tahu kita. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi 14 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi saudara, perhatikan di ayat yang ke-11. Tetapi waktu Kefas, Petrus, tetapi waktu Petrus ke Antiokhia, di mana kota
itu ya, menjadi kota yang pertama kali orang percaya disebut Kristen. Petrus datang ke sana. Seolah Petrus mau meyakinkan apa yang telah diputuskan di Yerusalem, bahwa dia memang pantas disebut rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Gitu. Tetapi yang mengejutkan Rasul Paulus adalah ketika Petrus atau Kefas ini di Antiokhia telah menunjukkan kemunafikannya sehingga menyeret Barnabas temannya. Petrus ditegur. Dan teguran ini sangat keras, bertentangan. Sebab Petrus sebagai seorang guru dengan segala gengsi yang telah melekat di dalam kehidupannya. Ya dong ya. Kalau diakui dong. Iya. Di atas batu karang inilah aku bangun gerejaku. Petrus. Dia adalah orang yang pertama sejak semula bersama-sama dengan Yesus. Meskipun dia pernah menyangkal Yesus, tetapi kemudian dia menjadi orang yang dituakan, menjadi seorang guru, menjadi pemimpin, menjadi orang yang diberikan hak istimewa, kata Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini juga ya. Kenapa? Satu Korintus pasal 9 saudara bisa lihat bagaimana Rasul Paulus mengungkit itu. Apakah aku tidak berhak seperti yang dinikmati oleh Petrus dan keluarganya? Gitu. Nah, Rasul Paulus tersinggung dengan persembahan-persembahan yang kemudian dipertanyakan kurang lebih begitu ya. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-9, kita menemukan kisah itu. Bagaimana Rasul Paulus yang berjuang untuk mendapatkan sebuah pengakuan, setelah dia mendapatkan pengakuan, tiba-tiba dia berani menentang orang yang menurut dia tidak sesuai dengan Injil. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di media sosial ya, banyak sekali perdebatan teologi yang kita bisa lihat di media sosial di mana kita menjadi anggotanya. Ya, kalau saudara tidak menemukan perdebatan itu, berarti saudara memang tidak terlalu peduli dengan tidak terlalu menganggap media sosial itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Tapi bagi orang yang seperti saya, Pak Stompul, ya, menjadikan media sosial itu menjadi aktualisasi, ya, bukan sedang memberikan satu informasi, enggak, ingin mencoba menjadi berkat di media yang masyarakatnya begitu majemuk, ya. Maka saya Pak Stompul, ya, Pak saya, terus kemudian Ibu Ute, ya, itu orang yang aktif. Nah, orang yang aktif pasti tahu ada begitu banyak perdebatan-perdebatan. Ya. Meskipun saya tidak terlalu tertarik dengan perdebatan-perdebatan itu sebenarnya. Kenapa? Begini saudara, pandangan saya, teologi itu lentur saudara. Ya. Seperti apa karet ya? Bisa ditarik ke sana, tarik ke sini. Bisa dijadikan doktrin A, gereja A, gereja B, berbeda doktrinnya. Biasanya itu tergantung dari cara pandang. Ya. Kita nggak bisa paksakan orang Advent untuk sama seperti kita. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. GB harus sama dengan GSKI. Nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. Kenapa? Ya itu tadi, teologi itu lentur.
tarik ke sana, tarik ke sini, ya. Berdasarkan latar belakang bisa berbeda, berdasarkan kepentingan bisa berbeda, ya. Ketika teologi itu menjadi doktrin. Memang saudara, standar cara penafsiran telah dibakukan. Siapa bicara kepada siapa pada masa apa, bagaimana outputnya. Tarik kontekstualisasi dalam konteks kekinian. Baru kemudian itu menjadi sebuah perenungan, dan perenungan itu dikemas demikian rupa menariknya supaya bisa disajikan, lalu kemudian orang bisa mendapatkan itu sebagai satu kebenaran yang utuh. Namanya hermeneutik. Digabungkan ilmu hermeneutik dengan homiletik, kecakapan orang berkhotbah. Dan ada begitu banyak orang-orang yang punya talenta, cara dia berkomunikasi dengan baik. Dan biasanya orang-orang seperti itu mengasah kemampuan komunikasinya dengan satu keilmuan yang lain, yaitu public speaking. Jadi saudara jangan terkecoh dengan orang yang kelihatannya karismatik, lalu kemudian menarik sekali cara bicaranya. Begitu saya sedang berusaha untuk menarik. Saya memang tidak sekolah untuk itu. Tapi ada orang-orang yang cakap, muda, ganteng, ya. Wangi, itu penting tuh wangi. Kalau deket terus bau keringat gitu, kenapa? Oh, bersih habis mandi itu bajunya dia yang dalam gak ganti, itu juga bau. Pokoknya udah ini setelah kamu ini orang dekat kamar udah tidak bukan. Belakangan kita tahu ada kasus-kasus dengan orang. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian berdebat, mempertahankan apa yang dia yakini dari sebuah penafsiran yang dianggap paling benar, kemudian diuji kebenarannya lewat diskusi-diskusi yang saling melukai satu dengan yang lain sebenarnya. Ya. Orang muda panggil orang tua dengan nak. Makanya baca yang benar nak. Kalau baca Alkitab itu jangan cuma sepotong, lihat secara utuh. Nah, coba baca nak. Udah orang tua diperlakukan seperti itu. Supaya apa? Emosinya tergali. Kemudian kamu nggak sopan ya, dan kemudian dasar kamu tidak ada pendidikannya, orang tua tidak pernah mengajar, bahkan kamu sudah jadi hamba Tuhan. Udah saling caci maki pada akhirnya. Ya. Lupa bahwa teologi itu luas sekali. Lentur sekali, meskipun ada standar penafsiran yang baku, tetapi kesesatan sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan peringatan akan adanya penyesatan. Roma pasal yang ke-16, coba baca. Roma pasal 16 ayat 17, supaya lebih mudah mengingatnya. Roma pasal 16 ayat yang ke-17 sampai 20. Data Roma dulu ya. Silakan pilih yang mana, Kiska atau yang asal. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Saya aja buat baca dari kita ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan
jemaat di Roma teruji di dalam kasih, sehingga memberi perhatian kepada pelayanan. Jemaat di Roma adalah jemaat dengan konsep kota, artinya orang yang punya ekonomi baik. Jemaat di Roma adalah orang yang bisa dijadikan sebagai ladang penuai dari mereka yang jahat itu. Dan mereka yang jahat memutarbalikkan dengan berbagai macam cara, menarik perhatian dan sebagainya, sampai semua berakhir pada perut mereka sakit. Ada yang kayak gitu di gereja mula. Terus kita merasa heran dengan keadaan yang sekarang, dengan mengungkapkan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran hamba Tuhan, seolah-olah sedang berjalan di dalam kesesatan gereja, dan itu baru saja terjadi di abad ini. Ya, sudah. Dari abad pertama sudah terjadi. Dari sejak abad pertama itu sudah ada. Lalu kemudian kita bicara tentang siapa yang benar. Teologi yang mana? Denominasi mana yang paling benar di gereja, di dalam dunia ini, gereja? Saudara, jika teologi kita baru sebatas pada perkataan, maka perkataan itu juga sangat relatif. Biasanya perkataan itu ditampilkan dengan performa. Kalau saudara ada kedatangan tamu misalnya, pengkhotbah, dia mau bicara apa? Yang pertama saudara lihat itu bukan apa yang akan dia bicarakan, tapi penampilan orang tersebut. Kalau dia khotbah dengan baju yang sederhana, kalau kerahnya sudah mulai koyak gitu ya, saudara kan pikir, dia mau bicara apa? Jangan bicara kalau diberkati Tuhan. Saya tidak lihat berkat Tuhan itu dalam diri kamu. Underestimate namanya. Lalu semua yang disampaikan kebenaran, bahkan kebenaran yang legitimate, bisa kita ragukan dengan menyimpulkan bahwa dia cuma bisa bicara tapi dia tidak pernah mengalami, karena dia bicara tentang berkat, sementara kami tidak melihat berkat itu di dalam kita. Itulah ukurnya. Oleh karena itu saudara, ketika perkataan begitu relatif, maka perilaku itu mutlak. Karena perilaku langsung dirasakan. Maka kemudian Dr. Erastus Sabdoro mengatakan begini, teologiamu adalah kelakuanmu, teologiamu adalah perbuatanmu. Sehebat apapun denominasi yang melatar belakangi teologiamu, tetapi kalau perilakumu tidak segambar dengan perbuatanmu, maka teologiamu itu sebatas pengetahuan. Jargoni katanya. Siapa tuh ya? Suka bilang jargoni. Jargon. Bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan. Namanya jargon. Iso ngajar, orang iso ngelakoni. Ya. Apa sih itu? Ya sudah lagi. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena satu kali orang bisa berpura-pura, dua kali orang bisa berkamuflase, tiga kali orang bisa munafik. Dan Petrus sampai di situ. Bayangkan, Rasul Petrus bukan Soeharto, saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau Rasul Petrus saja bisa
bisa berlaku demikian, apalagi yang lain. Tapi jangan jadikan itu sebagai alat ukur, saudara. Lalu kemudian kita menempatkan diri di bawah mereka. Jadi kalau mereka masuk surga, saya juga bisa masuk surga karena saya tidak seperti Petrus. Saya tidak seperti masuk surga. Itu bukan alat ukur. Yang kita mau gali dari kebenaran ini adalah bagaimana kita keluar dari situasi itu. Supaya kita jangan terseret oleh peristiwa yang dicatat dalam kitab suci yang mengajar kita untuk jangan seperti itu. Saudara ya. Kalau 3 kali kemudian bisa munafik, keempat kalinya kita sudah pandai berperang. Ya begitu ya. Udah pandai berperang. 5, 6, 7 itu udah jadi karakter. Dan kita tidak bisa mensembunyikan semua itu dari kehidupan kita. Jika hidup kita sebagai anak-anak Allah dituntut untuk menjadi alat peraganya Tuhan, karena memang Tuhan mau menyentuh orang lain melalui kehidupan kita, saudara. Dan itu sebabnya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Teologi apapun yang mengantarkan setiap kita anak-anak Allah menjadi serupa dengan Kristus, menjadi representasi dari kehadiran Allah, menjadi pribadi yang mengasihi dalam ketulusan, itu benar. Gak usah pusing dengan merek gereja. Gak usah pusing dengan merek gereja. Gak usah pusing juga dengan pendeta yang mengajar itu, karena mungkin dia juga jargoni. Kalau pendeta itu jargoni, Petrus juga udah dituduh tuh sama Paulus, jargoni lu, gitu. Kita bisa mengerti. Filipi 2 ayat yang 5 kita baca itu. Ya, Filipi 2 ayat yang 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Coba bilang sama sebelahnya, aku mengasihi kamu seperti Kristus mengasihi saya. Coba. Kenapa? Saudara, kalau kita mengatakan begini, nggak ada yang benar Pak, semua orang nggak ada yang benar. Bukan orang nggak benar, karena kita tidak pernah mengampuni orang untuk menjadi benar. Enggak. Salah terus orang itu sama kita, maka tidak ada yang benar. Padahal Allah mau, ya, di dalam Kristus Yesus hadir melalui setiap kita yang adalah tubuhnya. Kalau Kristus adalah kepala gereja dan setiap kita, jemaat Tuhan, adalah anggota tubuh Kristus, Allah mau hadir di dalam Kristus, di dalam jemaatnya, untuk menyatakan eksistensinya, untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan lawatan akan kehadirannya, menjadi representasi dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan sesama. Kita mulai memilih siapa yang layak untuk kita hadirkan Kristus dalam kehidupan. Kenapa saudara begitu? Di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 baca aja untuk kita. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Allah. Kristus Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Nah kemudian ini dimaknai
Jadi Allah itu tidak kelihatan. Yesus adalah Allah yang kelihatan. Lalu kemudian Yesus adalah Allah itu sendiri. Berlebihan itu. Ya. Apakah kemudian kita bisa mengatakan begini? Orang tua kita adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita akui dia sebagai Tuhan, kita sembah dia sebagai Tuhan. Enggak begitu juga. Tetapi di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15 saya ulangi lagi ya. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan Allah. Kenapa? Karena semua ciptaan dimulai dari dirinya. Kenapa dirinya adalah firman pada mulanya. Tetapi bukan berarti dia adalah eksistensi. Udah ada dari dulu. Kalau dia udah ada dari dulu, berarti dia ciptaan. Karena di ayat itu bilang begitu. Tetapi kalau dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dia yang mencipta. Karena dia bersama-sama dengan Allah, sebab firman Allah adalah Allah. Nah, itu kok susah ya mengertinya. Gitu. Sudah jelas tuh, Rasul Yohanes sudah menjelaskan. Kalau kamu nggak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia, kamu sesat. Di tempat lain juga dikatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu sesat. Lalu kemudian dibuat rumusan, oke, kalau gitu kita ambil semuanya. Yesus adalah Allah dan juga sekaligus manusia. Jadi 100% Allah, 100% manusia. Berarti 200%. Enggak lah, 400%. Gimana sih? Kan dua itu. Dua pribadi yang disatukan. Ya. Oh, kalau gitu Yesus adalah pribadi ganda. Wah, apalagi itu tambah kacau lagi. Ya. Gak bisa begitu. Di bacaan kita itu ada yang bisa dinyanyikan. Kristus hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah Kristus. Apakah kemudian Paulus mengatakan dia pribadi ganda? Bukan begitu maksud. Tetapi yang jelas, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Kolose bahwa Yesus itu adalah gambar Allah. Dia yang sulung dari setiap kita. Kalau kemudian dia adalah kepala gereja, saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Allah mau hadir melalui Kristus, Yesus, dan melalui kehidupan kita untuk dapat menjangkau, untuk mencap semua jemaat atau umat manusia. Tapi kita tidak bisa lakukan itu. Kenapa? Apakah memang tidak mengerti atau bagaimana saya juga? Saudara dikasih Tuhan, tindakan Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan siapa Allah yang benar itu. Dan kita pun harus mendeklarasikan bagaimana Allah yang benar itu lewat kelakuan kita, bukan cuma perkataan kita, tapi lewat perbuatan kita. Tanpa itu, kekristenan kita hanya omong kosong. Ya. Maka kemudian saya memberikan tema dalam pertemuan kita adalah orang percaya yang Kristen. Karena ada orang percaya yang tidak Kristen. Dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi dia tidak hidup seperti Kristus. Padahal kita katakan barang siapa yang percaya diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Maka kemudian setiap kita yang percaya adalah anak-anak Allah. Masa anak Allah kayak gitu? Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44 dan 45. Saya baca berita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tapi teologi yang masih berkembang dan bertumbuh sampai hari ini adalah orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang sulit, orang yang sedang menghadapi musibah. Hari ini itu karena dosa. Padahal Tuhan mengasihi semua manusia. Orang jahat pun diberi hujan yang sama. Saudara pernah lihat ada orang
tapi orang itu tidak kehujanan. Ya, seperti ada yang mayungi gitu. Pernah lihat ya? Waktu hujan deras, orang itu jalan santai saja, tidak kehujanan. Kan dia orang benar. Ada? Tapi saya pernah lihat di TikTok. Ya. Ada orang yang kehujanan sementara yang lain tidak kehujanan. Pernah lihat? Dan itu ajaib ya. Jadi seperti apa itu langit itu bocor gitu. Dia kayak kena shower gitu. Kehujanan dia, yang lain enggak gitu. Ini apa sih gitu? Tapi itu kejadian, bukan yang minta. Ya. Saya ngobrol sama istri saya, itu bisa terjadi. Kenapa? Mungkin di atas terjadi pengemburan yang begitu dingin di dalam lokal itu saja. Ya. Sehingga ketika airnya membeku, turun di lokal itu. Maka kemudian ada istilah yang dipakai pada masa tahun 80-an lah ya. Ramalan cuaca itu yang di Bekasi hujan titik-titik ya. Titik kan gambar titik-titik. Bekasi, Karawang, Cikampek, Jakarta, titik-titik hujan titik-titik ya. Rezeki tidak merata. Terakhirnya. Ya, udah hujannya nggak merata, rezekinya juga tidak merata. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Namun bukan anak-anak Bapa surgawi yang hanya status saja. Maka mulai hari ini saudara bertobat. Ya, jangan cuma status saja. Kalau kita anak-anak Allah, ya benar-benar pula sebagai anak. Coba mulai belajar memaafkan semua orang di sekitar kita. Maka kemudian saudara akan dikerumuni oleh orang-orang benar. Kenapa? Karena saudara sudah memaafkan mereka. Kan kita nggak begitu, susah memaafkan. Ya Pak udah keterlaluan Pak, udah lebih dari 4 kali Pak. Ya. Bisa saya. Ya secara ikhlas sih saya memaafkan ada juga. Ya kalau memaafkan, ya teruslah harus terima itu ya saudara ya. Sulit ya? Sulit. Ya. Kalau enggak Pak nggak sulit, saudara jadi aneh buat saya kalau saya doang kayaknya yang sulit ya. Sulit banget, asli sulit. Ya, tidak mudah memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan sampai di mulut saja. Nanti kita tunggu gimana dia salah. Wah, jago banget gitu. Ya. Tunggu gimana dia salah. Begitu salah tugasnya emang nggak bisa dimaafkan. Karena terus begitu. Kalau kita mau jujur melihat ke dalam diri kita, maka sebenarnya kita masih manusia lama yang menguasai hidup kita. Atau istilah yang biasa dipakai sama Pak Dr. Kalasus adalah monster dalam diri kita. Ini ada yang sudah monster itu. Kenapa? Karena kalau kita mau turuti monster itu, dia pasti akan muncul dan memperagakan dirinya. Gak bisa itu ditahan. Kalau saudara suka alkohol, ketika ketemu sama orang yang minum alkohol, saudara ingin memberitahukan bahwa saudara juga minum alkohol. Ya. Mungkin saudara akan mencoba juga sedikit. Ya memang begitu, nggak bisa dihindari. Ketika saudara kumpul dalam sebuah komunitas, lalu kemudian mereka menceritakan bagaimana kejahatan mereka waktu itu. Saudara akan mencari ruang untuk memberitahukan juga. Saya juga pernah lakukan itu. Nggak tahu apa ya. Apakah mau bangga-banggain? Nggak tahu. Nggak
itu cuma saya aja ya barangkali ya. Atau tidak merokok ya? Enggak. Dari dulu nggak merokok. Oh enggak lah, dulu juga tidak merokok. Ya, cuma rokok aja. Oh, langsung merembet. Dulu juga berganja, dulu juga semua disebutin. Di kampung ada itu. Oh enggak, saya lahir besarnya di Jakarta, saya di Priok. Oh, bapak di Jakarta. Ya. Seolah-olah monster itu udah siap, udah tahu nih kapan momentum yang paling baik untuk menunjukkan ini gua nih sebenarnya. Gitu. Sudah ada monster kita. Kalau orang lain selama ini nggak tahu, lu selama ini nggak tahu ya kalau gua siapa ya. Akhirnya kita harus tahu juga kita siapa. Monster yang ngeri sudah. Ya mau begitu tuh gimana ya? Kalau kita turuti, dia akan mempersonifikasi manusia lama kita atau monster dalam hidup. Saya nggak nyangka sih ya, kok begitu ternyata. Karena memang dalam diri kita setiap kita ada monsternya. Mungkin kalau lihat selama ini baik. Saya kemarin lihat podcastnya Wendy sama Vicky yang stand up comedy itu yang agak luas ya, adalah agak ayu. Rupanya dia sudah menikah, belum nikah punya anak, tetangga sudah mulai mempertanyakan kelakiannya juga, sudah juga gitu. Belum ada gitu, udah ada anaknya belum gitu ya. Jadi seolah-olah itu penegasan gitu, mungkin punya anak. Oh ini di situ dia ngobrol bilang begini. Jadi waktu lu malam pertama itu cuma lihat-lihatan doang loh. Maksud lu apa sih gitu? Karena lihat dia memang agak gemulai ya, agak gemulai sedikit. Karena dari kecil dipanggil Neng sama keluarganya. Misalnya orang Betawi itu gak panggilnya Neng. Ya, buat semua yang disayang itu Neng. Ya. Makanya gitu, ya gitu. Lama-lama dia panggilnya Neng terus, Neng Rizky. Padahal dia laki-laki. Satu kali dia kehabisan, kata Wendy terus sering tukaran skincare gitu ya. Aku tahu aja gitu. Satu kali beli lipstiknya habis. Bukan lipstik apa namanya? Ini gloss gitu ya. Habis, dia ambil istrinya bawa ya ke tempat syuting. Istrinya tanya karena dia di kantor. Istrinya kalau nggak salah lupa deh saya. Dia di kantor, kemudian dia lihat itu nggak ada di WA ke suaminya itu. Kamu panggil apa gitu? Ben papayan gitu. Lu bawa ini gue ya gitu. Iya, tadi gue kehabisan gitu bawa dasar bencong gitu. Terus dia balas lagi, emang baru tahu gitu. Kadang-kadang yang kita coba sembunyikan munculnya munafik. Ya, munculnya munafik. Tapi ada orang yang bukan sedang menyembunyikan, sedang berjuang untuk keluar dari monster itu. Lalu tiba-tiba muncul lagi monsternya. Karena ini monster juga ajaib banget. Tahu momentum yang pas bagaimana dia bisa keluar dari diri kita dan mengaktualisasi, mempersonifikasi bahwa kita dulunya adalah itu gitu. Makanya waktu tahun-tahun pertama pernikahan itu banyak dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa. Maka kalau yang sudah menikah, perhatikan tahun-tahun ganjil. Tahun pertama yang tadi nyaman-nyaman
aduk lagi saudara. Ya, baik banget gitu ya. Oh, sudah menikah, kakinya naik ke kursi makannya, nggak pakai sendok lagi, habis makan, gitu kan. Kaget pasangannya. Gitu ya, kayak gitu ya. Ya. Sambil ngobrol tiba-tiba ambil makan, tiba-tiba bunyi bentar dari belakang. Nyaman aja gitu. Kamu udah menikah, tinggal shock. Tahu begini kok gak jadi sama dia. Dengan segitu tadi. Nah gitu ya. Sama-sama paham enggak? Banyak kejutan-kejutan. Lalu kemudian sabar ya. Sabar, kemudian mulai ya memperbaiki pelan-pelan, belajar menerima keadaan itu. Ya lewat tahun kedua, tahun ketiga, kok masih begitu aja, gak berubah. Sekarang nih muncul lagi yang lain, udah mulai begini lagi, begitu lagi yang lain. Yang kemarin udah gue makan ya, ini yang tahun ketiga, enggak, kali ini gue gak bisa makan, gue harus tembur berantem. Ya tahun ketiga, tahun keempat karena ada nasihati pendeta dengan firman Tuhan dan menerima. Inilah pasangan yang Tuhan berikan kepada seumur hidup. Terima kasih. Tahun keempat ya, tahun kelima muncul lagi lebih keras lagi. Maka selamatkanlah pernikahan ya dari tahun-tahun ganjil. Apakah kalau sudah lewat tahun-tahun ganjil sampai tahun ke-7 semua pesona aman? Enggak, sama, prosesnya sama. Tapi sudah belajar menerima walaupun kadang-kadang sulit. Personifikasi dari manusia lama kita seringkali muncul karena kita tidak mendengar Roh Kudus. Kalau kita mendengar Roh Kudus, maka personifikasi yang muncul adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena kita anak Allah. Kalau Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran, maka kemudian kebenaran itu menghendaki kita melakukan apa yang Bapa mau, maka yang muncul adalah manusia Kristus. Ini yang benar, saudara. Maka kalau ada orang Kristen, orang percaya tidak Kristen banyak. Ya. Bukan karena dia tidak ke gereja, dia ke gereja juga. Bukan karena dia tidak memberi persembahan, dia melakukan itu. Bukan karena dia tidak melayani, dia pelayanan, saudara. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan kecewa melihat hamba Tuhan yang lain karena ketika dia melihat tidak seperti yang dia sampaikan, yang diajarkan. Tidak menjadi Injil yang sebenarnya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Firman Tuhan berkata demikian. Itu sebabnya Rasul Paulus menegur Petrus. Tidak peduli dia sebagai pemimpin dan tidak peduli sebagai seorang guru, dia tegur. Tidak sesuai dengan Injil. Injil itu bukan cuma sekedar pengajaran. Injil itu bukan yang melahirkan satu agama, bukan. Injil itu gaya hidup. Katakan, Injil itu gaya hidup. Gaya hidup seperti Kristus. Itulah Kristen. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 katakan begini, namun aku hidup, kata Rasul Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Begini saudara, saya mau katakan di ayat yang ke-19 sebelumnya. Ya. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-19, saudara akan menemukan begini. Sebab aku telah mati oleh untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus sendiri. Waktu dia menegur Petrus, dia ingin bicara tentang pelanggaran moral. Dan pelanggaran moral selalu terkait dengan hukum Taurat. Seolah-olah keselamatan itu harus dilengkapi dengan melakukan hukum Taurat, seolah-olah begitu. Jadi kalau tidak melakukan hukum Taurat, maka tidak akan selamat. Itu keliru, bukan begitu maksudnya. Ya. Kalau Paulus bicara tentang moralitas, kalau Paulus bicara tentang bagaimana caranya hidup Kristen yang sesungguhnya, itu tidak sedang berjuang untuk hidup benar supaya masuk surga, bukan itu tujuannya.
Itu sebabnya Rasul Paulus meluruskan ketika dia menegur Petrus, bukan bicara tentang moralitas, bukan soal pelanggaran dari hukum Taurat, bukan itu. Rasul Paulus mau mengatakan begini, aku sekarang sudah mati bagi hukum Taurat, tapi aku harus melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena aku menghidupi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku menghidupi Kristus yang hidup di dalam aku, maka aku pasti melakukan hukum Taurat. Kalau aku tidak melakukan hukum Taurat, maka aku penipu. Begitu. Maka teologi bukan cuma sekedar kata-kata, bukan sekedar narasi, tapi perilaku yang harus muncul. Itulah teologi kita. Gitu. Saya mulai mengarah ya, saya berharap kita bisa sampai. Alkitab mengatakan yang berhak mengaku Kristen adalah dia yang kelakuannya seperti Kristus. Seperti Yesus. Kenapa seperti Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau kita anak Allah dan diurapi Bapa, maka kita akan melakukan yang Yesus lakukan. Gitu. Yang Yesus lakukan tidak sama yang kita lakukan. Kita buka Alkitab sebentar, kita baca bersama-sama, sebentar lagi kita keluar dari Alkitab, kita ke media sosial. Yesus tidak lakukan itu, saudara. Kenapa? Kan belum ada. Ya. Bukan itu yang dimaksudkan, disuarakan, bukan. Ya. Meskipun itu juga bentuk penghormatan kita di dalam hadirat Tuhan. Ya. Tetapi itu tidak penting sekali. Kenapa? Karena hanya akan memperkuat manusia jasmani kita untuk memuaskan keinginan kita, dan orang lain juga tidak tahu. Sama seperti anak-anak kos dari Indonesia Timur di Jogja, dia kecewa sama orang-orang Jogja karena mereka kesulitan untuk mendapatkan tempat kos. Karena mereka dikenal sebagai para pemabuk yang kerap kali mengganggu lingkungan. Ya. Lalu kemudian mereka kata, kan kami tidak merugikan mereka, kami melakukannya merugikan diri saya sendiri, gitu ya. Ya bukan jadi pembenaran dong, gitu ya. Bukan pembenaran. Cara tentang moral. Ketika kita melihat dalam diri kita masih ada monster yang belum mati, maka monster itu menunggu momentum yang baik untuk menerkam dan menyakiti orang lain, menjatuhkan orang dan merendahkan orang, menyingkirkan orang, bahkan melukai orang. Karena prinsipnya seperti itu. Maka kemudian ada satu kalimat yang sangat populer, homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesama. Enggak, saudara. Kita bukan serigala. Kita adalah domba-domba yang saleh di hadapan Allah. Karena kita dituntun dan siap juga mengikuti yang mengembalakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Rasul Paulus pernah mengatakan begini, manusia lahiriahku merosot, tapi manusia batiniahku dibaharui dari sehari sehari. Bagaimana caranya? Tentu Rasul Paulus memberikan tempat, memberikan ruang, bukan membunuh monster, tetapi memberikan tempat dan ruang bagi Roh Kudus memimpin seluruh kehidupannya. Maka kemudian personifikasi dari kehidupannya adalah Kristus. Personifikasi dari kehidupannya adalah Bapa yang merepresentasikan ya di dalam kehidupan dia, yang direpresentasikan melalui kehidupan. Inilah orang percaya Kristen. Saudara, kita menjadi Kristen berapa tahun? Apakah kita sudah menggambarkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita? Sebentar kita merayakan ya hari kenaikan Tuhan.
Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan itu menjadi momentum untuk kita memperbaiki. Lalu 10 hari kemudian kita siapkan untuk mengingat hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus memulai gerejanya, menjadikan setiap kita sebagai anak-anak Allah dan merepresentasikan kehadiran Allah yang menyentuh setiap orang. Tuhan merindukan itu bagi kita sekalian. Jika kita masih memiliki nurani hari ini, saudara, maka periksa hidup kita. Apakah hidup yang kita hidupi saat ini mengantarkan diri kita untuk melihat Tuhan tersenyum? Jangan tunggu nanti Tuhan tersenyum oleh karena anugerah. Saudara, keselamatan adalah anugerah, jelas sekali di dalam bacaan kita. Tetapi jangan artikan anugerah itu meniadakan tanggung jawab kita untuk hidup seperti Kristus hidup. Jika kita adalah